Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Abang kakak. Hari ini kita lanjut belajar tematik seperti biasanya. Masih di tema 6, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Bedanya, kamu sudah masuk di subtema yang kedua, yaitu perpindahan kalor di sekitar, dan pembelajaran yang keempat, 5, dan 6. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1, 2, dan 3 ya abang kakak. Nah sekarang 4, 5, dan 6. Sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga slide-slide dalam video pembelajaran hari ini bisa abang terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Abang kakak, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, alangkah lebih bagusnya sampaikan dulu apa-apa yang harus abang kakak capai setelah menonton atau menyaksikan video pembelajaran kita ini. Yang pertama, supaya abang kakak mengetahui bagaimana perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana perpindahan kalor secara radiasi serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian abang kakak juga bisa memahami bagaimana proses atau tradisi pelelangan ikan dalam suatu daerah. Kemudian abang kakak bisa memahami bagaimana tradisi tari pendet yang biasanya dilakukan di Bali. Nah, pada video pembelajaran kali ini, itulah tujuan-tujuan yang harus kita capai setelah belajar hari ini. Nah, semoga nantinya slide pada video berikutnya bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya. Nah, pertama kita akan melihat kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan adalah merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan dan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Nah, dalam kegiatan pelelangan ini ada juru lelang ya abang kakak. Para juru lelang ini akan menawarkan harga paling tinggi kepada para penjual. Nah, para pembeli dibolehkan untuk melakukan penawaran. Nah, yang paling abang kakak pahami, kegiatan pelelangan ikan ini dilakukan biasanya pada TPI, tempat pelelangan ikan, yang dibangun di daerah pelabuhan ikan ya abang kakak, di mana para nelayan bisa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi para nelayan bisa menjual atau menawarkan hasil tangkapan ikannya di laut di TPI, tempat pelelangan ikan, di mana nanti para juru lelang ikan akan menawarkan ikan-ikan dari hasil tangkapan nelayan kepada para pembeli dengan harga yang tinggi. Nah, para pembeli bisa menawar harga sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya, itu ya abang kakak. Jadi para nelayan itu tidak langsung terjun ke pasar. Mereka boleh ke pasar dan boleh ke TPI untuk melelang atau menjual ikan-ikan hasil tangkapannya. Selanjutnya kita akan melihat perpindahan kalor secara radiasi. Nah, semalam kita sudah belajar perpindahan kalor secara radiasi ya abang kakak. Masih ingat? Ya, betul sekali. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan panas yang tanpa membutuhkan zat perantara. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Nah, kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Oh iya abang kakak, Miss mau
sampaikan bahwasannya abang kakak tidak perlu ragu dengan kata kalor. Kata kalor sama dengan panas, ya. Jadi kalau perpindahan panas secara radiasi langsung tanpa melalui zat perantara. Contohnya apa, Miss? Yaitu sinar matahari yang menyinari bumi. Nah, seperti ini contohnya ya Abang Kakak, tidak ada zat perantara antara matahari dengan bumi, di mana cahaya matahari langsung mengenai bumi. Selanjutnya, kita akan melihat contoh lain dalam kehidupan sehari-hari apa, Miss? Nah, yang pertama adalah ketika kamu dan teman-teman kamu pergi berkemah ke pegunungan. Biasanya kan udara di pegunungan dingin. Nah, untuk menghangatkan badan kita perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api akan sampai ke tubuh kita tanpa melalui zat perantara. Perpindahan seperti inilah yang disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Nah, contoh lain apa, Miss? Ketika kamu memakai pakaian hitam pada siang hari di bawah sinar matahari. Nah, kamu akan merasakan panas, bukan? Ya, kamu akan merasakan panas. Sebaliknya, ketika kamu mengenakan pakaian hitam di malam hari, kamu akan merasakan hangat. Nah, berikut juga merupakan salah satu contoh perpindahan panas secara radiasi tanpa zat perantara. Nah, itu dia ya abang kakak. Selanjutnya kita akan melihat tari pendek dari Bali. Nah, pernahkah kamu melihat tari pendek dari Bali? Apa sih tari pendek itu? Akan kita lihat ya. Tari pendek merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendek berawal dari ritual sakral adalan di pura yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Nah, tari pendek menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi ya abang kakak. Biasanya tari pendek ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendek berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Nah, jadi tari pendek menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibanding dengan pola lantai tarian Bali lainnya, di mana tari pendek hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan ya bang kakak, pola lantai pada tari pendek tidak memiliki makna khusus. Nah, materi kita hari ini berhubungan kan abang kakak dengan materi sebelumnya? Nah, jadi tari pendek ini memiliki pola lantai kebanyakan garis lurus berbentuk pola V dan menghadap ke samping dan ke kanan. Intinya, pola lantai tari pendek biasanya menggunakan pola lantai garis lurus. Paham ya bang kakak? Oke, thank you for watching my video. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sebelum kita tutup, sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 2, yang artinya, Miss bacakan artinya, abang kakak boleh buka Al-Quran di rumah. Quran surat Ar-Ra'd ayat 2 yang artinya, Dia, Allah, menundukkan matahari dan bulan, dan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Maksudnya adalah abang kakak, matahari itu adalah ciptaan Allah, manusia adalah ciptaan Allah, bumi juga ciptaan Allah. Maka apapun yang menjadi ciptaan Allah memiliki garis edar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa matahari itu bisa langsung menyinari bumi? Karena memang sudah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bumi yang bergerak, Miss? Kenapa matahari yang tidak bergerak, Miss? Kenapa harus bumi? Karena memang sudah ditetapkan dan
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya berada pada porosnya, berada pada aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi siapa yang lebih besar? Allah Subhanahu wa taala. Jadi abang kakak, hari ini materi kita sudah disampaikan. Semoga abang kakak bisa menyerap apa-apa yang disampaikan pada video pembelajaran ini dan tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa tetap memakai masker ketika keluar rumah, sering cuci tangan, kemudian konsumsi buah yang kaya akan serat, vitamin A dan E karena sangat membantu untuk imunitas kita ya abang kakak. Kemudian jangan lupa tetap berolahraga, kemudian banyak istirahat. Oke abang kakak, terima kasih, selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar di rumah. Miss tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.